persiapan tahun ini? Lebaran tahun ini gimana? Lebaran tahun ini insya Allah aku seperti biasa pulang ke rumah mertua dari H-5 aku ke Bandung, kemudian hari kedua Lebaran aku terbang ke Jogja gitu. Jadi mau mudiknya Bandung dan Jogja karena Bandung ada tempat mertua dan tempat suami, kemudian kalau Jogja adalah kampung halaman saya. Biasanya tradisi apa sih Mbak Edis? Kan beda nih, ada di Bandung, ada di Jogja, masing-masing beda tradisi. Biasanya ada tradisi apa nih? Kalau di Jogja kan pasti dari aku kecil kan ada sungkeman gitu-gitu ya. Tapi kalau pas kita ke Bandung, tapi sama aja. Jadi aku membiasakan tetap bapak ibu mertua. Jadi biasanya kan bapak ibu mertua, suamiku sama adik ipar gitu kan. Tapi kadang ada ipar ikut suami ke Garut gitu kan. Jadi tapi tetap kalau pas ada di ngumpul di Bandung, ya kita halal bihalal, kita sungkeman ke bapak ibu, terus saling bermaaf-maafan, terus bagi-bagi ampau ke keponakan gitu sih. Makanannya apa sih? Ada yang membedakan nggak? Mungkin kalau di Jogja sama Bandung pasti beda ketika Lebaran. Enggak sih, ternyata sama-sama aja ya. Suamiku nih, ini untuk yang ke Jogja aja aku udah pesen makan. Tetap suamiku pesennya jangan lupa itu ya. Pokoknya kalau Lebaran itu harus ada ketupat. Suamiku nggak makan ayam soal suamiku. Jadi opor ayam tapi ada, kadang dia ngambil kuahnya aja. Terus itu sayur labu kuning. Godok. Nah, sayur godok itu suamiku yang harus ada itu ya gitu. Jadi iya suka banget kan. Terus kadang sama telur. Iya, rebus-rebusnya itu tuh kan enak banget karena suamiku nggak makan opor ayam, jadi suamiku harus ada itu gitu kan. Terus ada sambal goreng ati gitu. Terus ketupat di Bandung biasanya mertua tuh ya udah siapin. Kalau di Bandung aku juga di Jogja aku udah siapin untuk tanggal, berarti karena aku sama mendarat di Jogja tanggal 1 malam atau hari kedua Lebaran. Jadi hari ketiga aku udah pesen makan tuh hari ketiga sama kakak-kakak. Jadi sini kan kalau ke mertua masih lengkap gitu ya. Iya, alhamdulillah ada bapak ibu. Gimana sih perbedaan dalam arti ketika Mbak Edi pas pada saat pulang Jogja orang tua udah nggak ada gitu kan, beda dengan mertua yang masih lengkap. Suasana itu seperti apa sih Mbak dalam arti pasti beda ya. Jadi kalau ke Bandung tuh alhamdulillah seneng banget karena aku tuh beruntung alhamdulillah punya mertua yang udah kayak orang tua sendiri, punya adik ipar yang udah kayak adik sendiri, punya keponakan juga gitu. Jadi aku bersyukur banget aku kayak menemukan sosok orang tua baru, bukan orang tua baru ya, sosok orang tua di mertua aku gitu, bahwa mereka ada kedua orang tua aku juga gitu. Jadi bapak dan ibu memperlakukan aku seperti anak gitu. Jadi ya senang selalu bilang mama sorry mas, kamu tuh bersyukur kamu masih punya bapak ibu masih sehat. Makanya bagi aku tuh itu adalah pintu surga yang masih terbuka lebar yang harus kita jaga seperti itu gitu. Dan alhamdulillah senang banget. Kalau ke Jogja masih ada kakak-kakak gitu. Jadi kakak-kakak sih, dan biasanya kalau pulang ke Jakartanya nggak malam, biasa kan Bandung ke Jakarta itu kita naik mobil, itu mampir ziarah ke makam orang tuaku kan di Jakarta gitu. Terus kemudian tuh kan besok itu kayak siang atau kita malam udah terbang jam 8 udah mendarat di Jakarta, pesawat jam 6. Berarti memang mendahulukan orang tua yang masih hidup ya. Memang sudah dibagi ketika Lebaran kedua itu dari pihaknya Mbak Edi. Iya gitu, kita kan namanya istri ya, Samina Watokna sama suami, jadi mau dibawa kemana sama suami kita harus ngikut gitu, menurut aja pokoknya. Kebahagiaan Lebaran setiap tahun itu apa sih yang dirasakan dalam arti kesedihan juga nggak sih Mbak, nggak ada orang tua walaupun ada saudara, ada mertua gitu. Pastilah. Personality untuk Mbak Edi itu seperti apa? Ya pastinya sedih ya, cuman aku tuh selalu gini, orang tua aku mungkin fisik, jiwa dan raga fisiknya tidak ada di dunia ini, tapi kedua orang tua aku akan selalu ada di hati aku, selalu dalam doa aku setiap hari, bahkan dalam setiap sholat 5 waktu gitu ya. Jadi memang kita mungkin sekarang udah berbeda alam ya, cuman saya yakin juga bahwa orang tua kita itu selalu, ya itu makanya bahasanya gini, orang tua itu yang orang tua yang sudah nggak ada itu justru bisa melihat kita. Orang tua masih ada, kita bohong, orang tua nggak tahu, misalkan kita sedih gitu kan, tapi ketika orang tua udah nggak ada itu justru malah itu orang tua ngelihat kita 24 jam bahasanya. Makanya pas orang tua aku nggak ada itu, aku di situ benar-benar pengen menjadi wanita yang soleha, adalah pengen menjadi pengen selalu jadi anak yang berbakti untuk kedua orang tua walaupun orang tua aku nggak ada, adalah yaitu aku selalu mendoakan aja sih, mendoakan orang tua walaupun selalu merindukan sosok orang tua gitu. Makanya aku bilang pas ke Bandung aku kayak punya penggantinya gitu loh, pengganti bahwa kalau kita berbuat baik terhadap bapak ibu mertua kita, itu pahalanya juga mengalir untuk kedua orang tua kita gitu. Jadi kalau kita aku selalu menganggap bapak ibu mertua aku tuh bapak ibuku juga gitu loh, bapak ibuku juga gitu. Dan ya itu makanya
aku sekarang mungkin kayak gini, kadang tuh sedihnya gini, dulu orang tua pengen beli apa atau apa gitu ya, kita belum sempat nurutin gitu ya, tapi sekarang kita pengen nurutin tapi orang tua kita udah nggak ada gitu. Jadi ya kadang aku makanya berusaha membagikan kedua orang tua mertua aku sih. Aku selalu bagian ke ibu mertua, ibu mau apa, bapak mau apa gitu. Makanya sampai dibilangnya aku menantu idaman deh, karena aku sangat sampai kalau aku keluar negeri itu ibu mertua aku tuh make up, lipstick, parfum, segala macem. Nggak bukan titip, aku aja. Aku pasti orang-orang sendiri coklat. Ibu mertua aku tuh sukanya coklat, dan ibu mertua aku tuh suka dandan kayak aku ini. Jadi ibu mertua aku kan di kursi roda ya, tahu ya Mbak. Beliau kan kecelakaan juga. Ibu mertua aku tuh sudah 20 tahun lebih di kursi roda karena beliau usia 50 tuh kecelakaan. Jadi tulang belakangnya hancur. Seperti Ibu Gus Dur. Jadi beliau di kursi roda, tapi beliau tuh semangatnya luar biasa. Walaupun hanya di tempat tidur setiap hari, tapi tiap hari dandan ke aku gini. Mau sekarang aku video call juga pasti ibu cantik begini. Aku video call jam 8 malam, ibu pakai dengan lipstik merah centar, pakai hijab, padahal di tempat tidur. Parfum, jadi tiap hari tuh ibu dandan wangi, pakai parfum gitu walaupun di tempat tidur. Gitu, makanya aku belajar dari ibu. Pas ibu selalu bilang gini, ibu teh kan sehat, ibu cuma nggak bisa jalan, jadi ibu juga tetap harus bersemangat. Ibu masih bisa dengerin musik, ibu kalau mau pergi jalan-jalan masih bisa walaupun pakai kursi roda. Nah, aku tuh belajar itu dari ibu mertua aku, belajar arti sabar, belajar arti ikhlas. Selalu nasihatnya sing sabar, sing ikhlas, sing tawakal, selalu seperti itu gitu loh, gitu. Jadi aku selalu selalu ingat nasihat beliau seperti itu. Mbak, tapi dengan mengingat ya sih Mbak, dalam arti ketika orang tua nggak ada, apa sih momen masa kecil, masa remaja, ketika masih ada ibu sama bapak tuh yang selalu euforia lebaran tuh Mbak Adis? Kalau lebaran selalu pastinya kita itu saling bermaaf-maafan, sungkeman ya, pastinya sungkeman. Terus ibu yang sibuk bikin masakan, ibu pasti pesan ketupat, terus pesan opor ayam gitu, seperti itu. Terus kita sholat Idul Fitri bersama-sama ke masjid, terus sungkeman bermaaf-maafan gitu sih. Itu yang pasti selalu dirindukan ya. Ibuku wafat udah lama banget, ibuku wafat 2008 gitu, bapakku 2019 kemarin. Jadi aku memang kehilangan sosok ibu tuh udah cukup lama gitu. Dan ya tapi aku selalu bawa, oh enggak, ibuku selalu ada di aku, selalu ada di samping aku. Jadi kalau aku sedih itu aku selalu ngebayangin, oh ibu sedang membeli aku gitu. Ya pasti suka kangen ya Mbak, lama nggak ketemu orang tua gitu. Cuman ya gitu, cuman aku kalau lagi sedih lagi apa kayak oh ibu ada jangan bersedih ya, nah kayak gitu. Dan memang aku selalu berusaha pengen menjadi wanita yang baik, menjadi wanita yang soleha, biar pahala untuk kedua orang tua aku di sana ngalir gitu sih. Jadi aku selalu mendoakan kedua orang tua aku agar orang tua aku di sana tenang di sisi Allah SWT. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unlock, saya Disa Adelia. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.